Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan. Ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ketika kedatangan Bapak Paus Fransiskus ke Indonesia tahun 2024, ada semacam slogan, ada semacam tema yang diusung, yaitu ada 3 hal. Yaitu yang pertama adalah faith, yaitu iman. Yang kedua fraternity, persaudaraan. Yang ketiga adalah compassion, berbela rasa. Dan ternyata saya baru mengetahui ketika pas berkunjung ke negara yang lain, tema yang diangkat juga berbeda. Itu artinya 3 tema, 3 slogan yang diangkat, iman, persaudaraan, dan compassion, berbela rasa, itu juga sesuai dengan konteks yang terjadi di Indonesia. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, hari ini kalau kita baca Injil, Yesus menunjukkan compassion, berbela rasa, berbelas kasih kepada seorang janda yang kehilangan anaknya, anak laki-lakinya. Mengapa demikian? Karena Yesus sendiri pernah merasakan kehilangan ketika dia melihat Yusuf mati, meninggal dunia, dan Yusuf adalah orang tua angkat, ayah angkat bagi Yesus sendiri. Dan Yesus sungguh melihat bagaimana Bunda Maria juga yang saat itu situasinya sebagai seorang janda yang harus membesarkan Yesus bersama dengan dirinya dan berjuang untuk menghidupi keluarga kecil. Disitulah ketika Yesus merasakan penderitaan dan kesulitan, dan ketika dia melihat orang lain merasakan kesulitan dan pergumulan dalam hidup, dia cepat berbela rasa dan compassion. Maka itu apa yang terjadi? Yesus pun membangkitkan pemuda tersebut dan banyak orang memuji dan memuliakan Allah. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam diri kita ketika kita dibaptis seharusnya kita mempunyai cinta kasih. Karena Roh Kudus adalah roh cinta kasih yang dikaruniakan kepada kita semua. Dan banyak orang juga mempunyai karunia-karunia yang luar biasa di dalam gereja Katolik. Ada namanya karunia adikodrati, dan ketika misalnya mendoakan orang lain, itu orang lain menjadi sembuh, mengusir kuasa jahat, mengusir setan, itu adalah karunia yang luar biasa. Tetapi dalam diri kita masing-masing sebenarnya ada karunia cinta kasih, karunia Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Dan Paulus mengatakan karunia cinta kasih inilah karunia yang paling tinggi, berbela rasa, berbelas kasih kepada orang. Karena Paulus katakan, percuma untuk apa saya bisa berbahasa malaikat, tetapi kalau dalam diri saya tidak ada cinta kasih. Oleh karena itu, di dalam diri kita masing-masing sebenarnya sudah ada karunia, yaitu karunia cinta kasih, karunia yang paling tinggi dalam gereja Katolik. Namun, seringkali karunia cinta kasih tidak berkembang dan tidak berdaya dalam kehidupan kita. Karena apa? Ada dosa, ada perbuatan kesalahan, ada juga sakit hati, benci, dendam yang menutupi semua itu, sehingga karunia itu tidak berkembang dalam kehidupan kita. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, panggilan kita sebagai orang Katolik adalah ikut berbela rasa, compassion, berbelas kasih, sama yang diajarkan oleh Tuhan kita, Guru kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, supaya karunia cinta kasih ini berkembang dalam kehidupan kita, mari kita bersihkan diri kita dari segala dosa lewat sakramen pertobatan yang disempurnakan nanti lewat perayaan Ekaristi. Dan kita juga berusaha untuk mengampuni, mendoakan orang-orang yang menyakiti kita, sehingga apa? Karunia cinta kasih, karunia Roh Kudus dalam diri kita berkembang, dan kita cepat juga bisa berbela rasa, berkompassion, dan berbelas kasih kepada banyak orang, sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.